Iya, sebelum kita mengkritisi, mungkin kita kasih penghargaan dulu kepada KPU. Oke. Yang sudah menggagas adanya Sirekap sejak 2019-2020. Iya. Jadi kalau di googling kita coba cari kata Sirekap. Iya. Kemudian kita pakai tools di Google, itu ada tools advance tuh untuk memilih tanggal berita atau tanggal artikel. Kita pilih 2019 sampai 2020. Iya. Itu niatnya adalah untuk mendigitalisasi proses-proses yang berpotensi dicurangi. Jadi kalau berjenjang itu gampang sekali terjadi kecurangan, negosiasi, manipulasi, atau salah input dan sebagainya. Itu dengan adanya Sirekap, itu langsung ambil datanya ke paling bawah, paling primer, ke TPS, itu langsung naik ke pusat. Oke. Nah itu kan inisiatif yang sangat baik. Baik, oke. Nah, tercermin di dalam aplikasi Sirekap saat ini. Oke. Itu ternyata langsung digunakan oleh KPPS. Nah, itu kan inisiatif yang sangat baik. Iya. Dan yang dikirim adalah gambar bukan angka. Sehingga yang memproses angka-angka itu seharusnya kan di pusat, di server atau back-end-nya PKPU. Iya. Sehingga bukan di-input ya angkanya oleh KPPS. Oke. Nah, oleh karena itu ini inisiatif yang harus kita hargai sebetulnya. Oke. Nah, tentu di situ perlu teknologi yang hebat untuk membaca. Dan disitulah muncul masalah, gitu. Iya. Sebetulnya kalau bagi saya menginput beberapa kolom itu ya seharusnya tetap saja dilakukan seharusnya, sehingga ketika gagal membaca ya ada alternatif, kita dapat informasinya. Jangan sampai terakhir malah tidak terbaca dan jadi kosong datanya, misalnya. Nah, ada juga kan beberapa gambar yang buram dan sebagainya, walaupun kalau saya tanya pada beberapa jadi sorry, ketua KPPS, saya harus potong-potong karena kan ini agak teknis ya. Iya. Jadi yang di-input di Sirekap itu dia baca gambar ya? Dia menginput gambar. Iya, menginput gambar, lalu dalam gambar itu ada tulisan. Di dalam gambar kan ada tulisan-tulisan, mulai Disitulah dari dia lidi-lidi, kemudian disitulah dia ambil ya. Itu dibaca oleh sistem di back-end-nya KPU. Sehingga petugas KPPS itu nggak perlu menginput angka. Gitu. Jadi di back-end, di back-end itu diharmonisasi di back-end nggak? Ya di back-end seharusnya otomatis, seharusnya. Kalau memang sistemnya canggih, tapi itu tidak mudah Bang Refli. Karena OCR yang kata ketua KPU itu dipakai dan OMR itu biasanya dipakai kalau dokumennya itu di-scan dengan rapi. Nah, ini kan dengan foto, ada yang miring, ada yang kurang rapi lah, ada yang agak kegulung-gulung. Nah, itu mungkin problem gitu. Saya nggak tahu problemnya apa, soalnya sampai hari ini nggak selesai kan gitu. Sampai pengumuman pun tanggal 20 nggak selesai. Tidak selesai apanya? Penghitungan Sirekap itu? Penampilan hasilnya itu nggak selesai. Berapa persen? Sepemantauan saya sekitar 78% sampai 80% lah terakhir. 80% dan itu dimatiin kapan? Nah, itu sekitar di angka itu, pas matinya di sekitar 80%. Walaupun sebenarnya nggak dimatiin, itu tidak ditampilkan aja. Terus berproses. Masih terus jalan, walaupun sangat lambat. Dan bisa nggak diakses? Nggak bisa diakses? Kalau saya menggunakan skrip masih bisa melihat perkembangannya. Tapi orang yang tidak punya keahlian nggak bisa? Tidak bisa, hanya bisa lihat C1-nya saja. C1 di setiap TPS itu ditampilkan. Tapi rekapitulasinya, angkanya menjadi tabelnya, kemudian menjadi pie chart-nya nggak tampil lagi. Nggak tampil lagi. Ya, jadi kita nggak tahu total. Kita satu-satu pertanyaan. Iya. Kira-kira kenapa nggak ditampilkan lagi ke umum Sirekap itu? Bisa nggak dijawab? Kalau saya bisa memastikan karena sudah tidak dipercaya lagi angkanya. Sudah tidak dipercaya lagi angkanya? Iya. Yang tidak percaya siapa? Ya KPU sendiri. Karena kalau bisa dipercaya, kenapa nggak ditayangin aja? Yang bikin tidak percaya itu siapa? Ya, proses ini dari mulai di bawah mungkin, kemudian proses di back-end-nya tidak meyakinkan, walaupun sudah sempat diperbaiki. Saya tunggu-tunggu kan diperbaiki kapan gitu.
ini ada error, kemudian nggak pernah diumumkan lagi kapan selesai perbaikannya. Tiba-tiba bilang 154.000 sekian diperbaiki. Ya, 154.541. Ya, selama proses perbaikan itu tetap jalan terus, saya lihat normal-normal aja itu sistem gitu kan. Jadi yang mana yang diperbaiki itu kita nggak tahu kapan selesainya dan apakah sudah tidak mungkin lagi terjadi kesalahan. Ternyata saya lihat masih terus terjadi kesalahan itu. Kan awalnya diklaim ketika kecurangannya cuma 1.300 sekian, katanya cuma itulah yang salah, ya kan? Ya, betul. Kata ketua KPU kan? Ya, itu bohong sekali itu. Oh, ternyata dia laporkan lagi yang salah 154.000 sekian. Itu kan sudah dikoreksi berikutnya kan. Oh, 145 itu 154.000. 154.000. 1.500 per satu. Jauh sekali kan dari yang tadi cuma 1.000 sekian atau 2.000 sekian gitu. Iya, ya biasa laporan dari mungkin tim teknisnya. Oke, dia sendiri nggak ya, dan yakin benar mengatakan bahwa si rekap ini ya sudah cuma segitu doang kesalahannya katanya kan, yang 1000-an itu. Tapi ternyata lebih dasar lagi, setelah itu nggak ada lagi laporan. Nah itu dia. Iya kan, ya, diapain lagi kan nggak ada lagi. Gitu. Kembali ke pertanyaan Bang Refli tadi, masalah di si rekap ini ya yang tadinya harusnya kita apresiasi seandainya berhasil, maka perhitungan manual berjenjang itu jadi manual berjenjang jadi nggak perlu sebenarnya kalau ini berhasil. Karena ya memang data primer sudah langsung masuk. Menunggu apa lagi? Makanya saya juga bingung kok masih ada lembaga survei atau lembaga konsultan yang mengeluarkan quick count. Tidak ada yang lebih quick dari si rekap. Harusnya. Itu hari H maksimal H+1 dini hari harusnya sudah terkumpul semua. Itu kalau jalan. Kalau flow-nya jalan. Tapi kalaupun tersendat paling tidak berapa puluh persen. Berapa hari ya, dan itu kan real count. Gitu. Kalau quick count kan sampling ya. Dan jadi samplingnya bisa juga disengaja untuk memenangkan satu calon. Itu dia. Jadi maksud saya gini, karena ternyata sistem ini tidak siap atau sengaja mungkin dibuka pintu-pintu ya. Untuk dibilang OCR-nya yang error lah dan sebagainya. Pada atau menurut Anda sistem ini tidak siap atau sengaja dibuka pintu-pintu? Saya lebih menduga dibuka. Jadi bukan by accident tapi by design. Menurut saya begitu, karena teknologi OCR OMR kan sudah sangat matang dan ini sudah bukan teknologi yang ribet amat sebenarnya kan? Enggak. Biasa aja. Ya biasa aja kalau memang disiapin ada waktu dan bahkan dia yang merancang gambarnya apa C1-nya ya formulirnya seharusnya tidak ada kesulitan. Yang menentukan tuh pojok-pojoknya ada titik-titik itu kan. Jadi walaupun miring itu tetap kebaca. Gitu. Dan menjadi aneh ketika misalnya angka X angka 0 dan X itu jadi 8. Itu kan nggak mungkin banget gitu. Nggak mungkin tim di ITB atau siapapun gitu membiarkan itu terjadi gitu dalam pemrogramannya gitu. Tapi kalau kemudian memang dibuka untuk bisa berbeda dengan yang seharusnya terbaca oleh mesin, nah disitulah pintu-pintu masuk. Dibuka pintu ini manual atau otomatis? Ya gini, jadi data integrity itu kan ada caranya Bang. Misalnya formulir. Kalau yang banyak orang bahas, misalnya satu TPS nggak boleh lebih dari 306 misalnya. Itu kan sebenarnya sudah harus dikunci. Walaupun itu kan pemikiran awam, 300. Sebenarnya tidak boleh lebih dari DPT. Nah data DPT itu kan ada Bang di KPU. Misalnya 200, maka 204 saja batasannya. Nah ketika kita nggak tahu karena berpikir 300, maka semuanya jadi 300 nih. Ini menarik ini, poin ini menarik ya. Jadi saudara sekalian, memang maksimal TPS itu 300. Tetapi tidak semua TPS 300. Nah, betul. Ada TPS yang DPT-nya cuma 200, mungkin atau 240 atau kurang. Jadi sekali lagi untuk yang kurang itu ya cuma tambah 2,5% aja terus kan? 2%. 2%. Jadi kalau misalnya DPT-nya 140 ya tambah 2%. Betul. Jadi nggak sampai 300. Betul.